Hai, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini Wan mau bahas sedikit berbeda nih dari video-video sebelumnya. Nah, kali ini aku mau bahas tentang hal-hal apa sih yang diperlukan di saat akreditasi rumah sakit dan khususnya bagian gizi. Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa untuk di subscribe dulu. Terima kasih teman-teman. Nah, di sini Wan mau coba jelaskan lagi peran dietitian dan nutrisionis sebagai pemberi pelayanan asuhan gizi, dan ini tuh disampaikan pada pelatihan pelayanan gizi rumah sakit pada 22 sampai 25 Agustus 2019. Dan ini tuh dari Ibu Miranti Gutawa Sumapraja. Oke, langsung aja. Yang pertama itu framework asuhan pasien 4.0. Pengertian asuhan pasien adalah asuhan pasien yang modern, terkini di rumah sakit dan distandarkan dalam SNAR edisi 1. Nah, untuk teman-teman yang udah pernah ikut akreditasi rumah sakit pasti udah nggak asing lagi dengan SNARS ini dong. Nah, yang pertama itu berbasis pelayanan berfokus pasien dan asuhan pasien terintegrasi, dilaksanakan oleh profesional pemberi asuhan atau PPA sebagai tim dan berkolaborasi dengan interprofesional dengan kompetensi untuk berkolaborasi, dilaksanakan dengan DNA of course, safety, quality, and culture. Nah, asuhan pasien didokumentasikan terintegrasi melalui IT dalam SIRSAK atau Sismadak. Nah, pengalaman aku kerja di rumah sakit sebelumnya nih, Sismadak ini harus dimiliki oleh setiap rumah sakit dan diisi itu setiap harinya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, mungkin besok untuk yang ikut akreditasi bakalan ada tahu Sismadak itu apa. Next. Nah, siapa sih profesional pemberi asuhan atau PPA itu? Nah, dalam SNARS edisi 1 yang termasuk ke dalam PPA itu adalah DPJP, apoteker, dietitian. Nah, di sini adalah kita nih S1 gizi, pokoknya ahli gizi rumah sakit di sini ya. PPCA dan lainnya. Nah, dan ini tuh berfokus kepada pasien dan keluarganya. Nah, langsung aja kita ke standar SNARS dalam asuhan gizi terintegrasi. Standar pelayanan dan asuhan pasien itu diatur pada PAP, ini namanya program kerja, bukan program kerja, apa namanya itu, bagian-bagian dari akreditasi itu nanti teman-teman bakalan tahu ada PAP, ada HPK, ada KKS, dan gitu-gitu. Nah, ini kita bahas tentang PAP-nya ya, PAP 5. Karena di PAP 5 itulah bagian dari gizi. Nah, dan di dalam PAP itu nggak hanya gizi. Nah, kebetulan di PAP 5 itu tentang gizi. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan oleh seorang ahli gizi rumah sakit dalam mempersiapkan akreditasi rumah sakitnya? Nah, untuk PAP 5 itu yaitu membahas tentang pasien dengan resiko nutrisi menerima terapi gizi terintegrasi. Nah, teman-teman harus memiliki regulasi asuhan gizi dan terapi gizi terintegrasi serta memiliki PAGT atau pedoman asuhan gizi terstandar. Nah, apa aja sih? Nah, itu meliputi asuhan gizi, tepat waktu, tepat sasaran, aman dan menarik. Nah, ini poinnya ya, teman-teman harus perhatikan ini. Apa sih maksud dan tujuannya? Nah, pada asesmen awal di screening untuk risiko nutrisi, pasien dikonsultasikan ke ahli gizi. Ini jika pasien berisiko masalah gizi ya. Dan untuk dilakukan asesmen lebih lanjut, jika ditemukan risiko nutrisi, maka dibuat rencana terapi gizi dan dilaksanakan. Kemajuan dimonitor dan dicatat. DPJP, perawat, ahli gizi, dan keluarga pasien bekerja sama dalam konteks asuhan gizi terintegrasi. Next, standar pelayanan dan asuhan pasien atau PAP 5. Apa aja sih elemen pengukurannya? Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Rumah sakit menetapkan regulasi untuk terapi gizi terintegrasi. Harus ada regulasi ya. Itu untuk regulasi itu kayak aturan yang mengatur gitu ya. Nah, berikutnya ada bukti pemberian terapi gizi terintegrasi pada pasien berisiko malnutrisi. Nah, ini maksud dari D dan W ini adalah D itu dokumen. Nah, teman-teman ahli gizi harus menyiapkan dokumen yang berhubungan dengan rencana menetapkan regulasi untuk terapi gizi ya. Kayak SOP atau SPO, kayak kebijakan. Nah, teman-teman harus punya nih di dalam map gizinya. Nah, dan sedangkan yang W itu adalah wawancara. Nah, wawancara itu nanti teman-teman ahli gizi bakalan diwawancara oleh superior akreditasinya
Nanti bakal ditanya-tanya tuh mengenai gimana sih asuhan gizi di sini. Ada banyak lah. Ya terserah superiornya dong mau nanya apa. Teman-teman harus siapkan diri ya. Next, poin ketiga, asuhan gizi terintegrasi mencakup rencana pemberian dan dimonitor terapi gizi. Nah, di sini juga ada dokumen nih, diminta dokumen sama wawancara. Apa sih dokumen yang asuhan gizi terintegrasi ini? Nah, bisa saja superior itu meminta lembar asuhan gizi teman-teman di rumah sakit asuhan gizi. Kalau aku dulu sih ada di dalam, dan itu tuh biasanya dicantumkan di dalam rekam medis pasien ya. Nah, teman-teman harus punya salah satu contoh kasus yang teman-teman udah melakukan asuhan gizi terintegrasinya sampai ke monitor terapi gizinya. Nah, teman-teman kan ahli gizi kan udah pada tahu tuh apa aja asuhan gizi dari asesmen sampai ke monitoring dan evaluasi. Teman-teman harus memiliki dokumennya. Next, evaluasi dan monitoring terapi gizi dicatat dan direkam di media sosial. Maaf ya ada gangguan sedikit. Evaluasi dan monitoring terapi gizi dicatat direkam medis pasien. Nah, ini aku bilang tadi ya, dokumennya biasanya itu lembar asuhan gizi kita di rekam medis. Tergantung rumah sakit teman-teman formatnya gimana. Next, kita lanjut ke tadi kan PAP 5. Nah, next standar asesmen pasien nih AP 1.4. Nah, apa sih? Asesmen awal pasien mencakup juga screening status nutrisi, kebutuhan fungsional dan kebutuhan khusus lainnya. Kemudian dirujuk untuk asesmen dan ditinjak lebih lanjut jika perlu. Apa aja di sini? Ada regulasi kriteria risiko malnutrisi. Jadi teman-teman harus udah buat regulasinya tentang apa aja sih kriteria dari pasien yang berisiko malnutrisi. Apakah berat badannya, apakah IMT-nya, pokoknya teman harus punya regulasinya. Kemudian ada proses asesmen gizi lebih lanjut. Dan ini juga tujuan hasilnya itu pasien teridentifikasi kebutuhan gizinya. Nah, apa sih maksud dan tujuannya? Nah, kembali lagi kita baca ya. Asesmen awal keperawatan memuat kriteria dasar untuk menyaring status nutrisional. Nah, ini nih poin pentingnya. Biasanya perawat itu kan memiliki asesmen awal keperawatan. Jadi teman-teman ahli gizi bisa lihat dari sini asesmen awal dari teman-teman sejawat kita keperawatan. Nah, itu biasanya ada di bawahnya, ada data berat badan, tinggi badan pasien, sama status gizi pasien. Dan biasanya jika ini ada ada indikasi untuk masalah gizi, biasanya perawatnya akan menginfokan ke ahli gizinya. Dan teman-teman ahli gizi juga bisa melihat di rekam medis pasien pada poin asesmen awal keperawatan. Dietitian yang memberi saran intervensi diet dan nutrisionis yang akan mengintegrasi kebutuhan nutrisi dan kebutuhan lain pasien jika pasien itu memiliki indikasi masalah gizi. Oke teman-teman, sampai di sini paham? Saya harap paham ya. Oke, next kita lanjut ke standar asesmen pasien atau AP 1.4. Apa aja sih elemen pengukurannya? Nah, ini kita lihat ya. Pertama, rumah sakit menetapkan kriteria risiko nutrisional yang dikembangkan bersama staf yang kompeten dan berwenang. Nah, ini sama nih, R itu artinya regulasi atau kebijakan yang mengatur gitu ya. Kebijakan yang mengatur. Kemudian, pasien di screening untuk resiko nutrisional sebagai bagian dari asesmen awal. Nah, di sini teman-teman bertemu lagi nih, ada D sama W. Jadi ahli gizi harus memiliki dokumen tentang screening risiko. Biasanya kan teman-teman punya tuh form screening pasien. Nah, ini teman-teman harus bawa waktu superior datang dan mensurvey. Dan teman-teman juga harus siap-siap karena bakalan diwawancara oleh superiornya. Wait. Next, kita lanjut ya. Sampai di sini ngerti ya teman-teman ya? Oh, mungkin aku harus jelasin yang ini dulu. Nah, pasien dengan risiko nutrisional dilanjutkan dengan asesmen gizi. Nah, ada dokumen lagi, ada wawancara lagi. Teman-teman harus menyiapkan dokumen yang membahas tentang asesmen gizi. Dan itu biasanya ada di NCP. Nah, teman-teman harus bisa, setiap pasien yang berisiko nutrisi itu memiliki NCP. Karena di NCP itu udah lengkap, ada asesmennya, ada diagnosisnya, ada intervensinya, dan ada monitoring dan evaluasi. Oke teman-teman, ini wajib ya. Next, standar AP.4. Profesional pemberi asuhan atau PPA bekerja secara tim memberikan asuhan pasien terintegrasi. Masing-masing melakukan asesmen
melakukan analisis, serta membuat rencana asuhan dengan DPJP sebagai ketua tim asuhan. Oke teman-teman. Kemudian elemen AP.4 berikutnya, yang pertama itu ada bukti hasil asesmen awal dan asesmen ulang oleh masing-masing PPA yang diintegrasikan. Nah, di sini ada dokumen, ada wawancara. Nah, ahli gizi itu termasuk ke PPA ya. Ada bukti hasil asesmen dianalisis untuk membuat perencanaan asuhan. Nah, teman-teman juga ada tuh di NCP, ada dokumen, ada wawancara juga. Kemudian 3, berdasarkan hasil asesmen rencana asuhan PPA lainnya, DPJP mengintegrasikan rencana asuhan dan tindak lanjutnya. Teman-teman bisa lihat ini di poin PAP 2.1, PAP 5. Nah, di sini juga memerlukan dokumen sama wawancara. Teman-teman lihat ya, PAP 2.1-nya apa dan PAP 5 itu apa. Next, kita lanjut kepada proses asuhan pasien atau patient care. Nah, PPA itu memiliki tugas mandiri dan blok atau kegiatan. Nah, ini diagramnya ya. Nah, yang pertama itu dari asesmen pasien. Apa aja sih asesmennya? Ada informasi yang dikumpulkan, amnesa, pemeriksaan fisik, anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan diagnostik, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan analisis informasi, menetapkan diagnosa, masalah, resiko. Nah, ini tuh bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien. Nah, berikutnya yang ketiga, rencana asuhan atau plan care, merumuskan rencana dan sasaran terukur untuk memenuhi kebutuhan pasien. Atau yang pertama asesmen. Nah, yang kedua, pemberian pelayanan implementasi rencana intervensi dan monitoring. Oke teman-teman, ahli gizi pasti udah gak asing lagi kan dengan 3 kata ini, implementasi, rencana intervensi, dan monitoring. Nah, kemudian setelah asesmen awal, asesmen ulang, kemudian tenaga gizi itu menulis di di CPPT. Itu kan biasanya CPPT ya. CPPT itu catatan terintegrasi gitu. Nah, untuk ahli gizi itu menulis dengan format ADIME. Next ya teman-teman, kita mau lanjut bahas tentang yang tadi ADIME. Nah, apa aja sih ADIME itu? Asesmen ya, asesmen. Nah, di asesmen itu ada antropometri, ada klinis, ada biokimianya. Nah, di situ teman-teman nulis berat badan, tinggi badan, status gizi pasiennya gimana, hasil pemeriksaan klinisnya gimana, tekanan darahnya gimana, nadinya gimana, dan biokimianya gimana, hasil labornya gimana, ada yang normal kah, ada yang nggak normal, gitu-gitu. Kemudian di bagian D itu adalah diagnosis gizinya ya teman-teman, ada problem, etiologi, dan sign simptomnya. Kemudian ada I, itu intervensi. Nah, di poin intervensi ini teman-teman menuliskan rencana dietnya apa, syarat dan tujuan dietnya apa, gitu ya. Terus perhitungan kebutuhannya juga di intervensi. Nah, setelah itu teman-teman nulis di ADIME, M sama E itu monitoring dan evaluasi. Teman-teman kemudian memantau gimana asupan pasiennya selama teman-teman melakukan PAGT-nya. Oke, next, proses asuhan pasien. Nah, apa aja sih asuhan pasien itu? Nah, disinilah implementasi dari PAGT atau program asuhan gizi terstandar. Nah, ada asesmen gizi, diagnosa gizi, intervensi gizi, serta monitoring dan evaluasi gizi. Oke, kita lanjut ya ke standar AP3. RS menetapkan regulasi tentang PPA yang berkompeten dan diberi kewenangan melakukan asesmen awal dan asesmen ulang. Penilaiannya apa aja? Ada regulasi yang menetapkan PPA yang kompeten. Nah, di sini ada regulasi, kemudian ada PPA yang kompeten dan berwenang melakukan asesmen, ada bukti, dokumen, dan wawancara. Selanjutnya itu asesmen gawat darurat dilaksanakan oleh PPA yang kompeten dan berwenang, ada dokumen dan wawancara. Selanjutnya standar ARK 3.2, rumah sakit menetapkan regulasi bahwa setiap pasien harus dikelola oleh dokter penanggung jawab untuk memberikan asuhan kepada pasien. Apa aja elemen penilaiannya? Ada regulasi juga menetapkan proses pengaturan perpindahan tanggung jawab koordinasi dari DPJP ke DPJP lain, termasuk jika perubahan DPJP utama ya, harus ada regulasinya. Kemudian DPJP yang ditetapkan telah memenuhi proses kredensial
sesuai perundang-undangan. Ada dokumen, ada wawancara. Dokumen ini bukti dari dokumen kredensialnya. Ahli gizi juga di kredensial ya. Selanjutnya, bila asuhan dilaksanakan dirawat bersama, ditetapkan DPJP utama sebagai koordinator asuhannya. Untuk pembahasan PAP 4 bahas di next video ya.